Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawes Hairul. Pesan, tetap semangat Min dan turut bertukar cita. Oke, terima kasih. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Icikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 3314-3316. Memikirkan hal ini, Dev mengertakkan gigi dan berhenti. Begitu Dev berhenti, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya, diikuti rasa sakit dari kejauhan. Dev merasa jiwanya terkelupas sedikit demi sedikit. Melihat ekspresi garang Dev, Tuan Miao dan yang lainnya ingin melangkah maju untuk membantu. Jangan mendekat, cepat menjauh dari sini, ada serangga beracun di sini, Dev mengingatkan dengan keras. Ketika Tuan Miao dan yang lainnya mendengar ini, mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani mendekat, jadi mereka hanya bisa mundur. Semua racun ulat sutra emas memasuki tubuh Dev, dan kemudian di lautan kesadaran Dev, mereka dengan putus asa menggerogoti jiwa Dev. Dev sudah berkeringat banyak saat ini. Dia tidak berdaya menghadapi serangga beracun yang memasuki lautan kesadaran ini. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat racun ulat sutra emas ini menggerogoti jiwanya. Di lautan kesadaran Yakub tampak sangat cemas, tetapi dia tidak bisa membantu sama sekali. Dia hanya memiliki sinar kehidupan yang tersisa. Jika racun ulat sutra emas itu melihatnya, mereka pasti akan memakannya secara langsung. Tuan Miao dan yang lainnya juga sangat cemas. Melihat tatapan garang Dev, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Dev. Saat ini, Dev merasa pusing dan pikirannya sedikit tidak jelas. Melihat Dev kehilangan kesadarannya sedikit demi sedikit, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di lautan kesadaran Dev. Itu adalah cahaya keemasan yang dipancarkan oleh karakter emas Daluo. Kemudian racun ulat sutra emas berhenti seketika, dan kemudian dia mencoba yang terbaik. Ingin melarikan diri dari lautan kesadaran Dev. Namun cahaya keemasan menjadi semakin intens, dan akhirnya semua racun ulat sutra emas benar-benar berada di bawah cahaya keemasan ini, dan tubuhnya perlahan menghilang. Ketika semua racun ulat sutra emas lenyap, rasa sakit Dev lenyap, dan di tempat racun ulat sutra emas berada, kepompong ulat sutra muncul. Dev sangat penasaran, mengapa racun ulat sutra emas ini tiba-tiba menghilang, dan kepompong ulat sutra muncul. Di bawah tatapan Dev, kepompong ulat sutra perlahan menggeliat, dan akhirnya larva beracun ulat sutra emas muncul dari cangkangnya. Ulat sutra emas ini larva beracun terlihat agak aneh, seluruh tubuhnya sebenarnya berwarna emas, dan terlihat agak lucu, tetapi tidak ada cara untuk mengasosiasikannya dengan serangga beracun. Tuan Chen, larva racun ulat sutra emas ini sangat istimewa. Mungkinkah itu serangga raja racun ulat sutra emas? Jika demikian, itu akan membuat Anda kaya. Petik 2. Racun ulat sutra emas sangat sedikit sekarang. Jika kami bisa mendapat seekor raja serangga dan ketika saya membesarkannya, saya bisa menjadi asisten kuat Tuan Chen. Yakub berkata dengan penuh semangat. Dev tidak tahu apakah ini adalah serangga raja dari racun ulat sutra emas, tetapi karena larva racun ulat sutra emas tiba-tiba muncul, Dev akan menyimpannya. Racun ulat sutra emas ini sangat kuat, dan Dev sendiri tidak berdaya. Jika bukan karena karakter emas Daluo dalam kesadarannya, dia akan dimakan jiwanya dan berubah menjadi tubuh zombie. Kalau begitu kamu harus merawatnya dengan baik. Jika dia menghisap darah, biarkan dia menghisap darah. Hanya satu saja yang tidak bisa menyedot banyak. Dev sebenarnya menyerahkan larva beracun ulat sutra emas itu kepada Yakub. Yakub juga sangat senang, kali ini dia akhirnya memiliki teman, meskipun itu serangga. Adik, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Miao mendekat dengan hati-hati dan bertanya pada Dev. Tidak apa-apa, Dev menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, Tuan Miao, di mana para penggarap iblis itu? Mereka melarikan diri. Orang-orang ini sangat akrab dengan tempat ini, dan kami tidak dapat mengejarnya. Tuan Miao menghela nafas. Bagaimanapun, para pembudidaya iblis ini telah tinggal di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun dan sudah sangat akrab dengan tempat ini. Ini adalah pertama kalinya banyak dari mereka masuk ke sini. Tentu saja, tidak mungkin untuk menangkapnya. Lari saja. Setelah ini, mereka mungkin tidak akan berani menimbulkan masalah lagi. Ayo kita temui Bos Kai dan yang lainnya.
Dave mengajak Tuan Miao dan yang lainnya untuk mencari Hawkins dan yang lainnya. Saat ini, Hawkins dan yang lainnya berada di balik batu besar yang tersembunyi, dan Dr. Chen sedang menyempurnakan ramuan untuk menyembuhkan luka Hawkins. Misa melihat sekeliling dengan gugup, matanya penuh kekhawatiran. Dia takut sesuatu akan terjadi pada kakeknya. Helena dan Julian juga mengkhawatirkan Dave, lagi pula, para pembudidaya iblis itu tidak mudah untuk dihadapi. Tapi saat semua orang khawatir, Dave, Tuan Miao dan yang lainnya sudah datang mencarinya. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Julian melihat Dave dan buru-buru menyambutnya. Kakek, melihat Tuan Miao baik-baik saja, Misa pun berteriak gembira. Tidak masalah, para penggarap iblis itu telah dipukuli, kata Tuan Miao sambil tersenyum tipis. Pada saat ini, Dr. Chen yang sedang memurnikan obat mujarab melihat Dave datang, dan segera menghampiri dan berkata, ahli pengobatan, meskipun cedera Bos Kai tidak serius, jika dia ingin keluar dari pegunungan Cilian ini, mungkin cukup tersendat dan memerlukan istirahat 2 hari. Mengapa Anda tidak membantu saya untuk melihatnya? Dr. Chen tahu bahwa levelnya tidak sebaik Dave, jadi dia berkata dengan rendah hati. Dave hanya melirik Hawkins, lalu berkata, dia melukai meridiannya dan benar-benar perlu istirahat sebentar, tapi kita harus mencari tempat yang aman dulu. Monster merajalela di pegunungan Cilian, dan sekarang ada iblis kultivator. Di mana ada tempat yang aman? Dr. Chen sedikit bingung. Ini adalah pertama kalinya bagi banyak dari mereka memasuki pegunungan Cilian, dan mereka tidak tahu di mana tempat yang aman. Saya tahu tempat yang seharusnya lebih aman. Bahkan jika ada monster, mereka akan bersembunyi di tempat itu. Ada sebuah gua di sana. Saya pernah ke dalamnya sebelumnya. Tidak ada apapun di dalamnya, tetapi dalam jarak 10 mil dari gua, tidak ada monster yang masuk, ini sangat aneh. Kata Hawkins. Dia telah berjalan di pegunungan Cilian berkali-kali, jadi wajar jika dia mengetahui beberapa tempat yang tidak diketahui orang lain. Monster tidak berani menginjakkan kaki di sana. Dave tampak sedikit bingung setelah mendengar ini. Jika itu masalahnya, pasti ada sesuatu di tempat itu yang menakuti monster, kan? Saya berpikir begitu saat itu waktu, tetapi ketika saya berada di dalam gua untuk memeriksa, saya tidak menemukan apapun. Saya juga ragu apakah ada harta karun di tempat itu, tetapi saya tidak pernah menemukannya. Hawkins menjelaskan kepada Dave. Kalau begitu ayo kita pergi ke gua untuk beristirahat selama sehari, dan menunggu sampai Bos Kai lebih baik sebelum berangkat, saran Dave. Semua orang setuju dengan usulan Dave, lagi pula, tanpa Hawkins yang memimpin, mereka tidak akan bisa keluar dari pegunungan Cilian. Terlebih lagi, pertempuran barusan membuat semua orang sangat lelah, mereka perlu istirahat yang baik dan memulihkan kekuatan spiritual mereka. Semua orang mendukung Hawkins dan mulai menuju gua yang disebutkan Hawkins. Di sisi lain, pelindung Gong juga bergabung dengan Penatua Fei dan yang lainnya. Apa yang seharusnya menjadi kemenangan pasti, justru mereka malah dipukul mundur. Sialan, aku tidak menyangka anak ini akan memiliki master di sisinya. Aku hampir mendapat masalah. Penatua Fei mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Penatua Fei, apa yang harus kita lakukan? Sekarang setelah para biksu manusia bersatu, diperkirakan akan sulit bagi kita untuk menyerang Dave di pegunungan Cilian, pelindung Gong bertanya. Dia hampir kehilangan nyawanya, dan dia juga melepaskan semua racun ulat sutra emas yang dia budidayakan, itu adalah kerugian yang sangat besar. Setelah pegunungan Cilian, kita akan mencapai kota matahari jatuh di wilayah selatan. Mereka pasti akan memperbaikinya di sana. Mari kita pergi ke kota matahari jatuh untuk menghubungi Liga Penyegelan Iblis di kota terlebih dahulu. Aku khawatir kita tidak akan bisa membunuh mereka hanya dengan kekuatan kita. Anak itu adalah Dave. Penatua Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Tetua, jika kita pergi ke kota matahari jatuh, identitas kita akan ditemukan oleh karena aura di tubuh kita. Kita semua adalah pembudidaya iblis. Bukankah terlalu berbahaya pergi ke kota dengan padat penduduk seperti itu? Pelindung Gong bertanya dengan heran. Jika bukan karena takut ketahuan, pelindung Gong tidak akan sanggup memimpin orang untuk tinggal di pegunungan Cilian selama bertahun-tahun dan menderita seperti orang barbar. Jangan khawatir, saya punya pil di sini untuk menutupi aura Anda. Jika Anda meminumnya, Anda tidak akan mengungkapkan identitas Anda. Penatua Fei mengeluarkan beberapa pil dari tubuhnya dan membagikannya. Pelindung Gong tahu bahwa pil Penatua Fei pasti diberikan oleh Liga Penyegelan Iblis. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya alkemis di istana tanpa jiwa mereka yang dapat memurnikan pil.
Dave dan yang lainnya di sisi lain, dipimpin oleh Hawkins, kini telah tiba di sekitar gua. Gua itu ada di depan. Hawkins menunjuk ke depan dan berkata. Dave menemukan bahwa pepohonan di depannya mulai tumbuh lebih tinggi, jelas berbeda dari tempat lain, dan suara gemuruh monster di sekitarnya menghilang. Dave sedikit mengernyit, dia tahu pasti ada sesuatu di tempat ini, karena bunga, tanaman, dan pepohonan di sini berbeda dari tempat lain. Tapi apa sebenarnya itu, Dave belum tahu. Tepat ketika Dave dan yang lainnya hendak masuk ke dalam gua, sesosok tubuh besar tiba-tiba melompat keluar dan berdiri di depan Dave dan yang lainnya. Semua orang terkejut, dan ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa itu adalah Raja Harimau. Kemunculan Raja Harimau merah perak yang tiba-tiba membuat semua orang gugup. Namun, Raja Harimau tidak takut. Sebaliknya, dia melangkah maju, menatap Raja Harimau dan berkata, "Mengapa kamu menghalangi jalan kami? Jangan bergerak maju. Area di depan adalah area terlarang. Itu akan sangat berbahaya bagimu untuk masuk." Raja Harimau mengingatkan Dave. Area terlarang. Dave tercengang. Area terlarang macam apa? Aku jelas pernah berada di dalamnya. Hawkins buru-buru membalas ke Tiger King. Raja Harimau mengabaikan Hawkins dan terus berkata kepada Dave, "Jika bukan karena kamu yang telah membantu kami melakukan detoksifikasi, aku tidak akan memberitahumu. Sangat berbahaya di sini. Sebaiknya kamu tidak masuk." "Apa yang ada di sana?" "Semua monster tidak berani masuk." Dave bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jangan bertanya, aku hanya dengan baik hati mengingatkanmu. Apakah kamu mendengarkan atau tidak, itu pilihanmu sendiri." Setelah Raja Harimau selesai berbicara, dia menghilang dengan tubuh tegak. Saat ini, semua orang sedikit bingung, dan Dave juga mulai ragu. Mata semua orang tertuju pada Hawkins. "Saya memang sudah masuk. Saya tidak berbohong kepada Anda. Tidak ada apapun di dalam gua, dan tidak ada apapun di sekitar sini." Hawkins mencoba yang terbaik untuk menjelaskan. "Bos Kai, aku percaya padamu, ayo kita masuk." Dave akhirnya memutuskan untuk masuk dan melihat bahaya apa yang ada. Semua orang terus bergerak maju dan segera melangkah ke sekitar gua. Baru saja melangkah ke jarak itu, Dave tiba-tiba merasakan aura familiar. Dalam kehampaan ini, ada sesuatu yang berbeda dari energi spiritual. Perlu Anda ketahui bahwa seluruh langit dan dunia manusia dipenuhi dengan energi spiritual, namun suasana di sini berbeda dengan energi spiritual. Dave merasa sedikit familiar, tetapi tidak dapat mengingatnya sejenak. Setelah Dave masuk, burung phoenix api langsung mengerutkan kening. "Tuan, area ini sepertinya tidak aman. Seharusnya ditempati oleh monster. Begitu saya masuk ke sini, saya merasakan peringatan dan ancaman. Ini harusnya ditinggalkan oleh monster lain." Helena juga seekor binatang buas. Klan ini sangat sensitif terhadap peringatan dan ancaman dari klan binatang buas lain. Dave juga merasakan ada yang tidak beres, tapi dia tidak dapat mengingat apa yang salah. "Jangan bersuara dulu, tunggu dan lihat apa yang terjadi." Dave mengingatkan Helena, "Jangan bicara omong kosong dulu, kalau tidak dia akan menimbulkan kepanikan." Segera, semua orang sampai di sebuah gua. Pintu masuk gua itu sangat besar dan di dalamnya gelap gulita. Setelah berjalan ke dalam gua, saya menemukan bahwa gua itu tidak terlalu dalam dan sangat luas, tidak ada apapun di dalam gua, dan tidak ada monster. Jika Raja Harimau tidak memperingatkannya sebelumnya, Dave akan mengira gua ini adalah tempat teraman. "Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa tidak ada apapun di gua ini. Lihat, ini hanya gua yang kosong. Jangan dengarkan harimau iblis itu. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran harimau iblis itu." Petik 2. Hawkins berpikir bahwa Raja Harimau hanya menakuti mereka. Sekarang sepertinya memang tidak ada bahaya. Bersambung.